Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, ini kami datang mendekat kepadamu. Kami menyadari bahwa setiap langkah dalam kehidupan kami, sungguh Tuhan yang mengaturnya. Walaupun kadang-kadang kami ini suka merasa tahu sendiri, ingin mengatur-ngatur langkah hidup kami. Tapi kami mengakui ketika kami mengandalkan kekuatan sendiri, malah kami jadi tersesat. Malah kami jadi frustasi. Tetapi ketika kami bersandar kepada pimpinan Tuhan, Tuhan selalu membawa kami ke tujuan. Tuhan selalu membawa kami ke dalam rencana Tuhan. Karena itu kami sangat membutuhkan firman-Mu. Firman itulah yang menerangi langkah-langkah hidup kami. Tuhan, kami berdoa Bapa, sekali lagi biar Tuhan berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus, jumpailah kami di dalam relung-relung hati kami. Di tengah-tengah pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Baik kami sebagai mahasiswa, kami sebagai anggota keluarga, kami sebagai Maria Marta, atau kami pelaut, atau siapapun dan apapun kami, bahkan ketika kami berada dimanapun. Tuhan, kami berdoa, jumpailah kami. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Berikanlah kami hati yang lembut. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah kita sudah sampai nih ke pembahasan tulah yang ketujuh ya pagi hari ini, yaitu membahas tentang hujan es. Tidak terasa ya 10 seri ini 10 tulah kita sudah melewati setengahnya ya. Dan sekarang sudah masuk sampai Keluaran pasal yang ke-9. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita ya. Mari kita membaca dari Keluaran pasal yang 9. Perikopnya cukup panjang ini ya, dari ayat 13 sampai ayat 35. Nah, jadi saya akan membacakan beberapa bagian atau beberapa ayat yang nanti saya pilihkan. Dan nanti bagian-bagian yang lainnya akan dibacakan juga pada waktu khotbah. Ya. Kita mulai dari ayat yang ke-13. Ya. Keluaran pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi satu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ayat 34. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan
hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah kita sudah memasuki perikop yang membahas tulah yang ketujuh ya. Tadi kita membaca hujan es, dikatakan ini adalah satu tulah dari Tuhan yang begitu besar, begitu dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya ya. Sejak Mesir itu menjadi satu bangsa, dan ini betul-betul menghancurkan mereka. Nah saudara, menariknya keenam tulah yang pertama itu memang menyengsarakan Firaun dan Mesir. Tetapi walaupun tulah dari tulah pertama sampai tulah yang keenam itu betul-betul juga membuat mereka sengsara. Tapi firman Tuhan katakan itu belum kekuatan penuh dari Tuhan. Itu cuma preliminary saja. Itu cuma warning. Kalau tadi kita membaca ya di ayat yang ke-14, Tuhan katakan aku belum menyatakan secara penuh. Nah tulah yang ketujuh ini adalah awal dari 4 tulah. Jadi dari 10, tulah yang ke-6 itu adalah warning itu. Warningnya saja sudah sangat keras ya Bapak Ibu Saudara. Begitu masuk tulah yang ketujuh, itu adalah full force dari Tuhan. Ya, tulah yang ke-7, 8, apalagi 9 dan 10. Itu betul-betul mematikan, menghantam Mesir. Nah jadi di ayat yang ke-14, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu jelas sekali dikatakan, I will send the full force of plagues against you and against your officials and your people. Jadi betul-betul Tuhan di sini mengatakan, aku akan menumpahkan semuanya mulai dari tulah hujan es ini. Dan di dalam salah satu tafsirannya, Peter Enns, seorang teolog, dan ketika dia menulis tafsiran tentang Exodus atau kitab Keluaran ini, dia juga mengatakan demikian. Dikatakan, now Pharaoh is to feel the full force of God's power. Oke, sekarang karena Firaun itu terus-menerus mengeraskan hati. Sekarang Tuhan menaikkan permainan itu. Tuhan menaikkan hukuman itu secara penuh sekarang skalanya. Dan di ayat yang ke-14 di sana dikatakan, kalau di dalam bahasa Ibrani-nya ya, itu dikatakan menggunakan istilah kol. Dan kol itu sebetulnya adalah tidak ada yang tersisa, semuanya diberikan, kira-kira begitu. Dikatakan, I'm about to send all my signs to you, to your heart. Bukan cuma berbicara tentang diberikan ke tanah Mesir, diberikan ke pegawai-pegawainya, begitu ya, ke tumbuh-tumbuhan, ke binatang, ke manusia. Tetapi dikatakan kalau di dalam terjemahan kata per kata itu adalah I will send my sign to your heart. Jadi ini adalah betul-betul tanda sekarang Tuhan tidak tanggung-tanggung lagi. Tuhan berbicara belak-belakan kepada Firaun. Dan mulai dari pasal yang ke-9 ini betul-betul terus sampai ke belakang itu devastation. Kehancuran demi kehancuran yang lebih besar lagi. Dikatakan the heavens themselves are to be unleashed against Egypt. The elements are obeying their creator. Even to the point where God can specify the target of his destruction. Jadi semua unsur-unsur bumi, semua unsur-unsur yang Tuhan ciptakan itu tunduk kepada Tuhan dan Tuhan pakai untuk menghukum satu titik yang Tuhan tentukan, yaitu Firaun dan Mesir. Tapi saudara, mengapa Tuhan sekarang menunjukkan full force dari kekuatannya itu melalui tulah hujan es ini? Ternyata Tuhan mau menyatakan beberapa hal, dan inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saudara, ada 3 hal yang Tuhan mau tunjukkan. Yang pertama adalah incomparable God. Dia adalah Allah yang tidak terbandingkan. Yang kedua adalah awesome God. Dia adalah Allah yang begitu dahsyat, yang begitu mengerikan sebetulnya, ya. Yang ketiga adalah loving God.
Walaupun dia Allah yang begitu dahsyat dan begitu mengerikan, dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Nah, dari ketiga hal ini Tuhan mau ada respon yang tepat dari Firaun, juga dari kita. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama di ayat yang ke-14, incomparable. Tuhan Allah yang tidak terbandingkan. Dikatakan, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri. Ya, tadi terjemahannya adalah terhadap hatimu sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa apa? Yaitu tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah tujuan yang pertama. Tuhan ingin mengungkapkan kepada Firaun, kepada Mesir, bahkan kepada Israel pada waktu itu, untuk menyatakan bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Kamu boleh menyembah banyak dewa, kamu boleh mengatakan kamu punya kekuatan. Aku mau tunjukkan aku itu tidak bisa dibandingkan oleh siapapun, oleh apapun. Dan Tuhan menyatakan dia tidak terbandingkan dalam dua hal. Yang pertama adalah naturnya. Yaitu Tuhan mau berkata, Firaun, baiklah kalau kamu merasa kamu itu titisan dewa. Begitu kan ya. Dewa yang paling tinggi di Mesir namanya Amun-Ra. Oh Firaun, kamu itu setengah dewa, titisan dewa. Boleh, tapi di mataku kamu cuma manusia. Kira-kira Tuhan bicara begitu. Tetapi aku ini siapa? Kata Tuhan, aku ini adalah Allah. Naturnya saja sudah beda. Lalu yang kedua adalah lingkup kekuasaan. Firaun, kamu bangga, kamu merasa hebat karena kamu punya dewa-dewa. Ada dewa di Sungai Nil, ada dewa yang menguasai ternak, ada dewa yang menjaga agriculture dan lain sebagainya. Kamu punya, ada dewa perang dan lain sebagainya. Boleh, tetapi itu teritorial. Dia tidak menguasai seluruh jagat raya. Dia hanya bersifat satu tempat tertentu, satu waktu tertentu. Dan Tuhan berkata, segala ujung bumi jagat raya ini, itu punya saya. Maka dewa-dewamu, territorial gods itu bagi saya tidak ada apa-apanya. Kira-kira Tuhan bilang begitu. Dia adalah supreme God, jagat raya di seluruh bumi. Bahkan kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada satu ungkapan dikatakan dia adalah Yahweh Sebaot, begitu ya. Dia adalah Tuhan bala tentara sorga. Dari ujung bumi kalau bisa diukur dari titik jagat raya yang paling ujung sampai titik jagat raya yang lainnya yang di ujung titiknya lagi, tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak bisa mengklaim itu adalah milik dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah Tuhan yang betul-betul dia tidak bisa terbandingkan. Tidak bisa di-compare seperti itu. Nah Firaun perlu belajar tahu diri. Firaun harus belajar menyadari dengan siapa dia sedang berdiri. Dengan siapa dia sedang berhadapan. Bukan semata-mata dengan Musa, tetapi dengan Tuhan yang tidak terbandingkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang tidak terbandingkan, maka bukankah dia juga harusnya menjadi Allah yang tidak tergantikan di dalam hidup kita? Kalau kita punya benda misalnya jam tangan ya, yang begitu istimewa, yang nilainya begitu tinggi, yang begitu precious, kita akan jaga dia baik-baik, kita akan letakkan dia di tempat yang semestinya kita tidak akan sembarangan memperlakukannya. Saudara, apalagi Tuhan dia jauh lebih tinggi, melebihi apapun juga yang kita anggap precious di dalam hidup kita. Maka seharusnya dia bukan hanya tidak terbandingkan, tapi juga dia tidak tergantikan. Saudara, apakah Tuhan di dalam hidup kita tergantikan dengan harta? Ketika Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Harusnya tidak. Begitu juga dengan jabatan kita. Makin lama makin tinggi ya. Tentu karena kerja keras kita juga kita maksimalkan. Tetapi semua itu juga lahir dari berkat dan perkenanan Tuhan. Apakah kita akan gantikan Tuhan? Prioritas hati kita kepadanya? Tidak. Begitu juga dengan segala kuasa atau relasi yang kita miliki. Tidak, kita tidak akan menggantikannya. Dia tidak tergantikan. Bahkan dengan segala kenyamanan yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara,
Begitu juga ketika kita beribadah kepada Tuhan. Dia tidak tergantikan dengan apapun. Waktu kita sedang datang di hadapannya, seperti saat ini, kita sedang berhadapan dengan Allah yang begitu luar biasa. Allah yang tidak terbandingkan. Saudara, yang kedua, di ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sana berbicara yang Tuhan mau tunjukkan kepada Firaun dan kepada kita juga. Bukan hanya dia itu adalah Allah yang tidak terbandingkan, tetapi dia adalah awesome. Dia itu adalah Allah yang luar biasa. Ayat 15 dan 16 sana dikatakan, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu. Wah, saudara, kalimat itu tajam sekali ya. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar. Sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Wah. Memperlihatkan kepadamu, mendemonstrasikan kepadamu kekuatanku. Supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Saudara, ternyata kata kekuatan di dalam bagian ini bukan hanya merujuk kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan mengubah air dari sungai Nil itu, ya, dari air menjadi darah, atau menurunkan hujan es dan lain sebagainya. Itu juga kekuatan Tuhan. Tetapi kekuatan Tuhan di sini juga berbicara tentang otoritas Tuhan. Saudara, kalau kita melihat ayat 15 dan 16 ini, Tuhan seperti mau berbicara kepada Firaun. Firaun, kalau kamu sadar, begitu kira-kira ya Tuhan bilang, kalau kamu itu begitu, sudah lama lah aku bisa membunuh kamu, membinasakan kamu. Kenapa aku masih kamu hidup sampai sekarang? Ya karena aku masih bermurah hati. Supaya kamu bisa melihat betapa awesome Tuhan itu. Jadi Tuhan mau bilang kepada Firaun, Firaun, kalau kamu sekarang masih bisa berkuasa, itu semata-mata karena kemurahan saya. Tuhan mau bilang begitu kira-kira ya. Firaunnya gak boleh sombong. Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu kebenaran yang penting. Ternyata kejahatan atau evil itu bisa ada, dia bisa merajalela begitu ya. Hati yang keras begitu misalnya ya, seperti Firaun begitu ingin terus memberontak kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berkuasa atau tidak berkutik begitu. Sebaliknya. Itu karena Tuhan masih beri kesempatan. Tuhan masih beri izin. Kejahatan atau evil berada di bawah kendali Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah menyatakan kuasa dan kekuatannya melalui elemen-elemen bumi yang tunduk pada perintahnya. Tadi Peter Enns mengatakan begitu juga ya. Jadi seluruh elemen bumi, guntur, petir ya, ciptaan-ciptaan Tuhan. Nanti di tulah-tulah berikutnya juga ada belalang, tulah yang lalu juga nyamuk dan lain sebagainya. Semua bekerja bersama-sama untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Tuhan. Nah, di dalam perikop ini Tuhan mendemonstrasikan kekuatannya melalui 3 hal. Ya, di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 Tuhan memberikan warning yang pertama. Tuhan kasih peringatan dulu. Nah, jadi walaupun Tuhan itu adalah Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang mengerikan, dia bukan Tuhan yang kejam. Dia bukan Tuhan yang tidak punya belas kasihan. Tidak, dia selalu memberikan warning. Itu yang pertama. Ya, warningnya jelas sekali, warningnya clear sekali, begitu ya. Ada time signalnya, kapan waktunya, bagaimana harus menghindarinya. Tuhan sudah kasih semua itu. Lalu di ayat yang ke-20 juga di sana dikatakan ya, Tuhan memberikan pengampunan ayat 20. Maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Ayat 20 berarti mereka mulai terpecah itu ya, pegawai Firaun itu. Ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang takut kepada Tuhan, ada yang tidak peduli. Dan kepada mereka yang tunduk kepada Tuhan, Tuhan berikan pengampunan. Ayat 21 sampai ayat yang ke-25. Kepada mereka yang tidak tunduk, maka Tuhan langsung menjatuhkan penghukuman. Jadi waktu Tuhan bicara, dia tidak mengancam dalam arti dia tidak melakukan. Tidak, begitu ya. Dia kata-katanya itu tidak kosong. Kalau Tuhan berbicara, maka dia akan mengampuni. Dan jika kita tidak taat, Firaun tidak taat, maka apa yang Tuhan firmankan itu dia akan lakukan. Dia akan menghukum, dia menghukum benar.
Itulah sebabnya di Ibrani pasal 10 ayat 31 di sana dikatakan ngeri benar. Saudara, istilah itu jelas sekali. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kadang-kadang ya seringkali kita mendengarkan Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang menerima. Dia Allah yang panjang sabar kasih setianya. Betul. Tetapi kita jangan lupa bahwa ada atribut Allah atau ada karakter Allah. Dia juga Allah yang kudus. Dia Allah yang tidak kompromi. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan, dia tidak akan kurang-kurangi. Makanya Ibrani di sana mengatakan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Nah, Firaun dia perlu menyaksikan kuasa Allah yang mengagumkan itu sekaligus kuasa Allah yang mengerikan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada di sana pada waktu itu membayangkan bagaimana itu hujan es ya. Dengan batu es batu yang begitu besar turun dari langit menghantam seluruh Mesir. Di satu sisi itu adalah satu pemandangan yang menakjubkan karena luar biasa. Lalu ada api yang menyambar, kilat yang menyambar. Tapi itu juga pemandangan yang mengerikan. Allah kita awesome God. Itu membuat kita berlutut di hadapannya, bertelut di hadapannya. Dia Allah yang mengagumkan. Tapi dia juga Allah yang mengerikan. Allah yang membuat tremor harusnya. Allah yang tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Itulah yang Firaun harus mengerti. Saudara, kadang-kadang di dalam hidup kita, ya rutinitas hidup kita, itu kadang-kadang kita tuh bisa take it for granted gitu. Karena ya kalau rutinitas itu kadang-kadang kita bisa gimana ya, seperti mesin begitu ya. Bangun tidur begitu, terus kita mengerjakan aktivitas, ya apalagi sekarang kebanyakan kita di rumah ya, bangun tidurku terus makan. Bukan, saat teduh ya, bangun tidurku terus saat teduh begitu kan ya. Habis itu makan dan lain sebagainya, lalu mandi, lalu siap-siap semuanya begitu kan ya. Gitu, terus sudah mengerjakan pekerjaan kita terus, lalu makan siang, lalu sampai makan malam. Begitu lagi diulang lagi. Bapak Ibu Saudara, ketika itu menjadi rutin, kita tuh bisa kehilangan yang namanya awesome. Yang namanya berdiri standing in awe. Jadi kita bisa kehilangan yang namanya waktu kita tuh bisa melihat Tuhan, Engkau begitu dahsyat. Itu tuh bisa, sudahlah hidup memang seperti itu, kira-kira begitu ya. Karena kita melihat kejadian-kejadian itu jadi seperti sequence of events saja. Bapak Ibu Saudara, harusnya tidak begitu. Harusnya tidak begitu. Kita perlu pause, kita perlu sebentar berdiam sejenak. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa. Dia itu always awesome. Dia itu always dahsyat. Tuhan kita itu selalu menakjubkan dan mengerikan pada saat yang bersamaan. Menakjubkan betul-betul membuat kita tuh bisa pandangan kita fix gitu ke dia. Sama seperti waktu kita naik ke puncak gunung. Ya kami masih ingat ya waktu itu jalan-jalan, bukan jalan-jalan itu ya. Ada perjalanan misi ke Trunyan waktu itu. Pak Jose, Bu Trisa juga ikut ya. Waktu itu ke sana bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nah kita naik terus sampai ke puncak gunung waktu itu. Sampai di atas waktu itu kita bisa melihat pemandangan yang begitu luar biasa. Begitu indah sekali, begitu menakjubkan. Tetapi sekaligus sebetulnya itu juga adalah sesuatu yang mengerikan. Kepleset sedikit aja sudah jatuh, hilang. Saudara, berdiri di hadapan Tuhan seharusnya membuat kita dikatakan tahu bahwa Dia adalah Allah yang menakjubkan. Kita terus-menerus bersujud dan menyembah Dia. Saudara, apakah kita mengagumi Allah di dalam transisi kehidupan kita? Pekerjaan kita, mungkin kita berpindah ya. Atau jabatan kita, ya mungkin atasan kita menempatkan kita dari satu posisi ke posisi yang lain. Apakah kita melihat dan merasakan campur tangan Tuhan? Waktu kita bergumul ya, waktu kita berdoa kepada Tuhan, apakah kita masih mendengar ada suara Tuhan yang menjawab doa kita? Dan bukan cuma menjawab doa kita, Dia seperti menepuk punggung kita. Ayo kita jalan bersama. Ayo kita teruskan. Saya menopang kamu. Saya menguatkan kamu. Tapi Ibu Saudara, tidakkah itu awesome? Tidakkah itu sesuatu yang luar biasa? Ya, waktu kita udah mau menyerah, tidak, Tuhan yang menopang. Waktu kita berolahraga, ya, waktu kita jalan, kita lari, bersepeda dan lain sebagainya, kita melihat alam ciptaan Tuhan. Apakah kita juga melihat Tuhan di sana?
Tuhan yang begitu besar, yang menciptakan segala sesuatunya, tetapi juga Dia yang mampu untuk menghancurkan apa yang Dia ciptakan. Dia yang memelihara, tetapi juga Dia melenyapkan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kekaguman kepada Tuhan. Dan bahkan juga rutinitas keseharian kita sendiri, ya, dikatakan Tuhan itu Dia memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita setiap hari untuk bisa kita terus carry on di dalam hidup kita, terus maju dan mengerjakannya. Inilah Tuhan yang dahsyat. Inilah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dikatakan supaya namanya dipuji dan disembah dalam hidup kita. Saudara, yang ketiga yang Tuhan mau tunjukkan kepada Firaun adalah bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Di ayat yang ke-26 di sana dikatakan hanya di tanah Goshen. Hanya di tanah Goshen. Tempat kediaman orang Israel. Tidak ada turun hujan es. Saudara, satu ayat ini saja sudah menunjukkan bahwa Allah itu berpihak kepada umatnya. Allah itu menunjukkan kasih dan perlindungan kepada umatnya. Menunjukkan kasih dan perlindungan yang baik di dalam pandangannya sendiri. Bagaimana cara Tuhan menjaga seperti itu? Nah, pada waktu itu di tengah guntur, di tengah hujan es yang begitu luar biasa menghantam Mesir, hanya ada satu daerah yang tidak hancur, yaitu tanah Goshen. Disitulah kasih sayang Tuhan melingkupi. Mazmur mengatakan anugerah Tuhan itu seperti perisai. Dia mengelilingi orang benar. Wah, itu luar biasa sekali. Jadi di sini menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, tindakan Tuhan melindungi Israel itu menunjukkan bahwa tulah itu memang bukan semata-mata fenomena alam. Bisakah Tuhan bekerja melalui fenomena alam? Oh, sangat bisa. Bisa, bahkan dikatakan seluruh unsur bumi, elemen-elemen bumi tunduk, ya, taat kepada Tuhan. Tetapi di sini Tuhan bisa memilih. Yang lain semuanya Tuhan hukum, hanya sebagian kecil saja. Nah, ini tidak turun nih, ya, tidak kena hujan es. Itu betul-betul bukan hanya pekerjaan alam biasa begitu. Itu adalah satu supranatural, kekuatan Tuhan sendiri. Dan yang kedua, tulah itu menunjukkan bahwa tulah itu berada di dalam kendali Tuhan. Jadi kepada siapa Tuhan mau melemparkan, Tuhan memegang dengan kuat kendalinya. Umat Tuhan di tengah-tengah goncangan hujan es itu, saya membayangkan kalau misalnya kita hadir di sana, ya, kalau saya hadir di sana, begitu lagi tenang-tenang tiba-tiba mendengar ada suara teriakan, begitu kan ya, karena ketiban, bam, begitu. Tetapi di tanah Goshen itu, kalau kita ada di tanah Goshen ya waktu itu, kok semuanya tenang-tenang, tapi itu suasananya mencekam pastinya. Saudara, di tengah-tengah situasi yang mencekam itu, umat Tuhan masih bisa punya peace. Kenapa? Karena tulah itu berada di dalam kendali Tuhan. Lalu yang ketiga juga, ini menunjukkan bahwa tulah itu tidak bertentangan atau tidak mengurangi kasih dan perlindungan Tuhan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa menyimpulkan berarti Tuhan itu berpihak kepada umatnya, ya. Tuhan itu berpihak kepada umatnya. Nah, sampai sini mungkin kita bertanya kepada Tuhan, ya, atau kita bertanya di dalam perenungan kita. Pak Yudi, jika demikian mengapa kalau Tuhan itu berpihak kepada umatnya, Tuhan sayang kepada kita, begitu ya? Mengapa masih banyak anak Tuhan yang mengalami kecelakaan, kena bencana alam, kena sakit penyakit, ya, bahkan terminal illness, sakit penyakit yang menahun bahkan sampai membawa kepada kematian. Mengapa ada juga yang kena COVID, begitu kan? Sampai akhirnya dia juga mati. Begitu mati di dalam penderitaan. Pertanyaannya, masihkah Tuhan berpihak kepada umatnya? Masihkah Tuhan mengasihi umatnya? Bukankah dulu Tuhan bisa mengerjakan, menjaga di tanah Goshen? Kenapa sekarang Tuhan tidak melakukan itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara singkat kita bisa mengatakan, ya betul, Tuhan mengasihi kita. Tuhan masih mengasihi umatnya. Dan kasih sayangnya tidak pernah berubah, ya, sampai selama-lamanya. Dan di dalam Roma pasal 8 ayat 32, Rasul Paulus mengungkapkan, ini adalah satu ayat yang sebetulnya satu pertanyaan retorika, ya, satu pertanyaan retoris.
Ia, yaitu Tuhan atau Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah Bapa yang tidak menyayangkan Tuhan Yesus tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Lalu Rasul Paulus bertanya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kira-kira Rasul Paulus mau bilang begini, kalau Tuhan Yesus saja dia berikan anak yang paling dia kasihi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang dari kekal sampai kekal tidak pernah terpisah dari Allah Bapa, yang selalu disayang oleh Allah Bapa, itu aja direlakan untuk dikorbankan begitu rupa. Maka Rasul Paulus bertanya, ada nggak kira-kira yang akan ditahan-tahan lagi untuk diberikan kepada kita? Ada nggak kasihnya ditahan-tahan lagi kepada kita? Maka jawabannya jelas Bapak Ibu. Jawabannya adalah tidak ada. Tidak akan ada lagi Tuhan menahan-nahan kasihnya kepada kita. Dia masih mengasihi kita. Maka Rasul Paulus menyimpulkan apa? Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau suatu makhluk lain. Kalau saya boleh tambahkan mungkin ya, daftar ini di dalam konteks kita sekarang, mungkin kita bisa menyebutkan juga baik COVID, baik pergumulan hidup kita sehari-hari, baik segala struggle yang kita alami di dalam hidup kita. Rasul Paulus melanjutkan apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah ungkapan kasih yang terdalam dari Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara, pertanyaan tentang penderitaan itu memang selalu mengusik begitu ya. Karena itu memang adalah satu misteri. Kita kadang di tengah-tengah kasih sayang Tuhan yang begitu kekal, yang begitu besar, Tuhan seperti sudah berkata, nggak akan ada yang mengubah hatiku untuk kamu, kira-kira Tuhan bilang begitu. Maka kadang-kadang kita tuh di tengah rasa sakit kita tergoda untuk bertanya, tapi Tuhan kenapa saya sakit? Saya menderita, saya bergumul. Bapak Ibu Saudara, ada satu kutipan dari Hans Kung yang menurut saya baik ya. Hans Kung adalah seorang teolog dari Jerman dan dia berkata demikian. God's love does not protect us from suffering. God's love protects us in the midst of suffering. Kasih Tuhan itu tidak membuat kita itu tidak menderita. Kasih Tuhan tidak memanjakan kita. Tetapi kasih Tuhan melindungi kita di tengah-tengah penderitaan itu. Bapak Ibu Saudara, sama seperti kalau kita punya anak dia mau cabut gigi begitu ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, dia meronta-ronta begitu. Saya masih ingat pertama kali saya giginya mau dicabut gitu. Saya jarang cabut gigi ya, dulu kurang dapat hak istimewa. Mama ingetin untuk cabut gigi. Jadi sudah besar baru dicabut giginya. Begitu. Jadi ditemenin waktu itu ya sama Bu Stella. Pertama kali pengalaman cabut gigi luar biasa mengerikan. Saya membayangkan saya saja takut, apalagi kalau anak kecil. Tetapi di mata orang tuanya tenang sekali. Dia menjaga anak itu. Kenapa? Sebab dia mempercayakan kepada dokter yang terbaik. Tetapi ketika kita berada pada posisi kita si anak, kita merontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan tidak. Aku tetap mengasihi engkau. Tuhan katakan demikian. Aku tetap melindungi engkau. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi jaminan kita. Bahwa di dalam Tuhan Yesus, kita selalu berada di dalam genggaman Allah yang penuh kasih itu. Loving God. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Allah kita, dia tidak terbandingkan. Karena itu jangan gantikan dia. Dia adalah Allah yang awesome, yang luar biasa dan dahsyat. Kita perlu memeriksa sikap kita di hadapannya. Maka kita tunduk di hadapannya. Maka kita memberikan dia worship yang semestinya. Allah kita adalah penuh kasih. Maka kita perlu memberikan trust kita kepada Tuhan. Respon yang tepat, Bapak Ibu Saudara, yang Firaun tunjukkan di dalam perikop ini apa? Yaitu Firaun berusaha untuk memanipulasi Tuhan. Firaun berkata, Musa, tolong berdoa kepada Tuhan. Ini hujan esnya sudah betul-betul saya tidak bisa tahan. Saya tidak tahan, ini bagaimana? Begitu ya kira-kira. Tolong berdoa kepada Tuhan. Stop, suruh stop. Saudara, seperti yang tulah-tulah sebelumnya. Dan juga nanti tulah-tulah berikutnya. Firaun itu betul-betul dia hidup dengan manipulasi.
Ya, karena itu diulang terus-menerus, maka itu menjadi karakternya, itu menjadi pola hidupnya, itu membuat hatinya betul-betul jadi keras di hadapan Tuhan. Nah, bukan itu respon yang Tuhan mau. Maka respon yang Tuhan mau itu adalah seperti ada di ayat yang ke-13b, dikatakan biarkan umatku itu pergi. Let my people go. Kenapa? Supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Tuhan mau kita worship. Tuhan mau kita menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, gambaran worship itu seperti apa? Nah, kadang kalau kita beribadah hari Minggu itu juga ibadah di hadapan Tuhan. Ya, seperti sekarang ini adalah ibadah. Tetapi worship yang Tuhan mau ternyata sebetulnya adalah di dalam setiap aspek hidup kita. Saya masih ingat dulu kalau kami waktu di Malang saya suka melihat pohon tanaman kami gitu. Ya, saya suka taruh pohon di depan rumah, itu ada banyak, terus ada di atas tembok juga. Nah, itu kalau pagi-pagi suka saya perhatiin kan udah mulai ada sinar matahari begitu, cabang sama daunnya itu kok dia seperti kayak mengok gitu ya. Dia seperti mengok mengarah kepada satu titik begitu. Yang di atas tembok juga mengarah ke situ, yang di bawah juga mengarah ke situ, yang di atas pilar juga mengarah ke situ. Saya liatin itu apa? Saudara, ternyata mereka semua itu mengarah ke satu titik, itu titik apa? Itu adalah titik di mana matahari terbit. Ternyata mereka itu menyerap sinar matahari. Saudara, saya membayangkan worship itu seperti itu. Bukankah Tuhan itu adalah surya hidup kita? Matahari dalam hidup kita. Hati kita harusnya seperti bunga itu ya. Selalu terbuka dan menantikan Tuhan yang bersinar, menyinari hati kita. Sebab tanpa Dia kita tidak bisa hidup. Jadi kalau begitu baik dia berada di atas tembok, dia di bawah, dia dimanapun, dia mengarah kepada satu titik. Begitu juga kita. Baik berada dimanapun kita, mau di kantor, mau di dalam studi kita, mau di dalam sosial kehidupan bermasyarakat, waktu kita di dalam rumah tangga, selama hati kita itu terbuka kepada surya itu. Selama kita betul-betul mengarahkan semua yang dilakukan itu Tuhan, ini saya lakukan betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, itu apa? Itulah worship. Itulah worship. Karena Tuhan itu menjadi sentral di dalam hidupnya. Dia mengerjakan semuanya, hatinya itu terbuka memandang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah yang Tuhan mau. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Tuhan, kami berdoa supaya hati kami jangan seperti Firaun. Kadang-kadang manipulasi. Kadang-kadang diulang-ulang, nanti hati kami jadi keras. Tuhan, jangan hati kami seperti itu. Biarlah hati kami lembut, seperti kembang yang selalu mengarahkan pandangannya ke matahari terbit. Supaya hati kami terbuka seperti kembang itu. Dan mengarahkan kepada wajah Tuhan, surya yang terbit itu setiap hari, setiap saat. Baik kami lagi kerja, baik kami sedang mempersiapkan makanan di rumah, baik kami sedang melayani di kantor, ataupun sedang melayani di gereja, apapun itu. Tuhan, biarlah hati ini terbuka langsung kepada Tuhan. Itu menyenangkan hatimu. Kami bersyukur kepadamu. Bapa di dalam surga, biarlah ini boleh terus menjadi ingat-ingatan kami. Kau Allah yang kami sembah di dalam hidup. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin.